Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Yuliani dari kelas MJ 402 dengan NIM 230201010239, prodi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester genap tahun 2024-2025 mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kandidat Joko Suharyanto SEMM CPOD. Kali ini permasalahan yang akan saya presentasikan adalah pilih salah satu bank yang ditutup atau dinyatakan pilot oleh pemerintah atau Bank Indonesia, bisa bank BUMN, BUMD, dan bank swasta ataupun BPR. Silahkan analisis mengapa bank tersebut ditutup atau pilot dan analisa yang pertama penyebabnya, yang kedua langkah-langkah apa yang harus dilakukan bank tersebut agar tidak sampai ditutup atau pilot, dan yang ketiga kebijakan apa yang harus diterapkan agar hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Baik, di sini saya memilih Bank Senturi. Pembahasannya yang pertama adalah latar belakang singkat dari Bank Senturi. Bank Senturi merupakan hasil margin dari 3 bank kecil yaitu Bank CIC, Bank Danpak, dan Bank Piko pada tahun 2004 sebagai bagian dari rekonstruksi industri perbankan pasca krisis tahun 1998. Merger ini awalnya bertujuan untuk menciptakan bank yang lebih kuat dalam struktur permodalan dan operasional. Namun dalam waktu beberapa tahun bank ini menghadapi kesulitan keuangan serius. Pada November 2008, di tengah krisis keuangan global, Bank Indonesia menyatakan Bank Senturi mengalami masalah likuiditas dan solvabilitas serius. Pemerintah kemudian menyatakan bahwa bank ini sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menyetujui penyelamatan melalui lembaga pinjaman simpanan atau LPS dengan total dana talangan bailout mencapai 6,76 triliun. Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan dan kerugian negara. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai identifikasi penyebab kegagalan Bank Senturi. Berikut merupakan beberapa penyebab kegagalan Bank Senturi mengalami kegagalan dan dinyatakan pilot oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah manajemen risiko yang lemah. Bank Senturi memiliki tingkat eksposur yang sangat tinggi terhadap surat berharga bermasalah dan pemberian kredit tanpa analisa risiko yang memadai. Kemudian yang kedua adalah likuiditas yang rentan. Ketika krisis keuangan global pada tahun 2008 terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan terganggu. Hal ini menyebabkan nasabah Bank Senturi melakukan penarikan dana secara besar-besaran atau bank run, sementara bank tidak memiliki cadangan likuiditas yang memadai. Kemudian penyebab yang ketiga adalah manipulasi laporan keuangan. Menurut laporan hasil pemeriksaan investigasi BPK tahun 2010, terdapat penyajian laporan keuangan yang tidak akurat termasuk rekayasa perhitungan rasio kecukupan modal atau CIR. Awalnya dilaporkan CIR hanya negatif 3,53%, namun setelah diaudit ulang diketahui sebenarnya minus 35,92%. Kemudian penyebab yang selanjutnya atau yang keempat yaitu adalah lemahnya tata kelola dan pengawasan. Tata kelola perusahaan atau good corporate government di Bank Senturi terbukti sangat lemah. Pemilik bank, direksi, dan komisaris gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal secara profesional dan akuntabel. Kemudian yang kelima adalah penetapan sebagai bank sistemik. Keputusan KSS atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menyatakan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik dianggap kontroversial karena tidak disertai analisis resiko yang jelas dan terstruktur. Langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh Bank Senturi agar tidak ditutup, yang pertama adalah peningkatan modal sejak dini. Ketika rasio CIR mulai menurun di bawah 8%, bank seharusnya melakukan penambahan modal oleh pemegang saham atau mencari investor baru. Penundaan dalam injeksi modal akan memperparah krisis kepercayaan dan kemampuan likuiditas.
Kemudian, disverifikasi aset dan pendanaan. Bank sebaiknya tidak menggantungkan pendanaan dari deposito jangka pendek jika aset yang dimiliki bersifat jangka panjang atau tidak liquid. Struktur aktiva dan pasiva yang sehat adalah kunci stabilitas bank. Kemudian, manajemen resiko proaktif. Bank seharusnya membangun sistem deteksi dini atau early warning system yang mampu mengidentifikasi gejala penurunan kualitas aset, ketidakseimbangan neraca, dan fluktuasi pasar modal. Kemudian yang selanjutnya adalah kepatuhan terhadap prinsip GCG. Penerapan good corporate government tidak boleh hanya menjadi formalitas. Direksi dewan komisaris dan komite audit harus memiliki integritas dan kompetensi untuk memastikan pengelolaan resiko yang dilakukan sesuai dengan standar internasional. Kebijakan preventif yang harusnya dilakukan adalah yang pertama, pengawasan berbasis resiko atau risk-based supervision. Bank yang memiliki profil resiko tinggi harusnya mendapatkan pengawasan ketat dan berjenjang termasuk pembatasan kegiatan usaha atau menunjuk pada pengelolaan independen. Kemudian yang kedua adalah penerapan sanksi bertahap atau graduated sanction. Sebelum dilakukan bailout atau pencabutan izin, bank seharusnya terlebih dahulu dikenai sanksi administratif mulai dari teguran, pembukuan ekspansi hingga penggantian manajemen. Kemudian yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas dalam bailout. Pemberian dana talangan oleh LPS harusnya berbasis indikator sistem objektif, seperti proporsi dana pihak ketiga, keterhubungan antara bank, dan dampaknya terhadap sektor keuangan nasional. Kemudian, kebijakan preventif yang harus diterapkan selanjutnya adalah penguatan kerangka resolusi bank. Regulator harus mengembangkan Bank Resolution Framework seperti yang diterapkan di negara-negara maju dengan skema seperti bridge bank atau bank jembatan, forced merger atau merger paksa, nationalization atau nasionalisasi secara sementara, atau buy-in, yaitu konversi utang menjadi modal. Kemudian yang kelima adalah KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan, LPS, OJK, dan Bank Indonesia harus memiliki SOP dan wewenang yang saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih dengan menjadi landasan hukum yang tegas dan juga jelas. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kegagalan Bank Senturi bukan hanya akibat krisis keuangan global, tetapi lebih merupakan akumulasi dari kelemahan internal dalam manajemen risiko, tata kelola yang buruk, dan lamban pengawasan dari otoritas. Penetapan sebagai bank sistemik dan penyelamatan dengan dana publik dalam jumlah besar memperlihatkan bahwa sistem pengawasan perbankan dan mekanisme resolusi saat itu masih belum siap. Diperlukan reformasi sistem baik di internal bank maupun regulasi agar prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan akuntabilitas menjadi budaya yang melekat dalam industri perbankan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.